Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ara. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai skill TOEFL 1 clause sentence bagian kedua, yaitu mengenali object of preposition. Bagi teman-teman yang belum menonton video introduction dan video menganalisis verb dan subjek, maka aku sarankan bagi teman-teman untuk menonton video itu terlebih dahulu agar bisa memahami keseluruhan materi skill TOEFL ini secara lebih komprehensif. Nah, mengenali object of preposition ini sangat penting agar kita tidak kebingungan dalam menentukan subjek dalam suatu kalimat. Object of preposition itu sendiri adalah frasa yang terdiri dari kata depan atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai preposition dan diikuti oleh noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti orang atau kata ganti subjek, atau jiran yang merupakan verb ditambahkan dengan ing di belakangnya dan bersifat sebagai noun. Kemudian atau juga bisa diikuti oleh noun clause atau kumpulan kata-kata yang membentuk arti sebagai kata benda. Di sini kita mau menekankan bahwa object of preposition ini bukanlah subjek dari suatu kalimat, melainkan dia adalah keterangan. Bisa sebagai keterangan waktu, bisa sebagai keterangan tempat, bisa sebagai keterangan dia bersama dengan siapa, dan lain sebagainya. Contohnya adalah sebagai berikut. After eating, I will come to your room. Di sini, object of preposition-nya adalah after eating, karena didahului oleh preposition after dan diikuti oleh jiran eating. Makna object of preposition-nya adalah sebagai keterangan waktu. Berarti makna kalimat ini secara keseluruhan adalah setelah makan saya akan datang ke ruangan kamu. Contoh kalimat yang berikutnya adalah before his graduation, Tom will take a trip by boat. Di sini kita bisa lihat bahwa object of preposition di kalimat ini ada dua, yaitu before his graduation dan by boat. Untuk before his graduation, prepositionnya adalah before dan diikuti oleh his graduation atau noun clause. Yang dimana keseluruhan object of preposition ini bermakna sebagai keterangan waktu. Sementara by boat ini prepositionnya adalah by dan boat ini adalah noun atau benda. Di sini makna object of prepositionnya secara keseluruhan adalah keterangan alat. Jadi makna kalimatnya secara keseluruhan adalah sebelum kelulusan Tom akan pergi jalan-jalan dengan menggunakan boat atau kapal. Contoh berikutnya. In the past career in politics, he wasn't considered acceptable in some circles. Di sini terdapat beberapa object of preposition, yaitu in the past career, in politics, in some circles. Karena ketiganya sama-sama didahului oleh in. Jadi untuk object of preposition yang pertama, maknanya adalah sebagai keterangan waktu. In politics.
Ini prepositionnya adalah in, politik adalah noun, dan yang terakhir object of prepositionnya di sini adalah in some circles. Jadi secara keseluruhan makna dari kalimat ini adalah di karir politiknya yang lampau dia tidak dianggap atau tidak diterima di beberapa lingkungan pergaulan. Some circles. Meskipun di sini ditulis some circles aja, tapi karena di depannya dibilang in politics, maka kita tahu bahwa circles yang dimaksud di sini adalah lingkungan pergaulan dalam dunia politik. Contoh yang berikutnya adalah in the races adjoining, on the seat there, Hercule Poirot sat sorrowfully. Di sini kita bisa lihat bahwa object of prepositionnya adalah in the recess adjoining dan on the seat there, dan diikuti oleh kalimat utama Hercule Poirot sat sorrowfully. Di sini in the recess adjoining, object of prepositionnya adalah in dan diikuti oleh noun clause. On the seat there, object of prepositionnya adalah on. The seat there ini juga noun clause. Jadi secara keseluruhan arti dari kalimat ini adalah di ruang istirahat, di kursi di ruangan tersebut, si Hercule Poirot ini duduk dengan sedih, dengan perasaan sedih. Nah, di contoh yang pertama ini, kita bisa menganalisis soalnya terlebih dahulu sebelum melihat ke objektif yang diberikan. Di kalimat ini, kita bisa melihat bahwa with his friend ini merupakan object of preposition. Kenapa? Karena dia didahului oleh with. Berarti ini adalah object of preposition yang menerangkan dia pergi atau dia bersama siapa pada saat itu, pada saat yang dijelaskan di kalimat ini. Kemudian di sini yang mau kita cari, found ini adalah verb dan ini adalah object. Nah, berarti yang masih kurang dari kalimat ini adalah subjek. Karena minimal kalimat lengkap dalam bahasa Inggris itu harus terdiri dari subjek dan verb. Berarti yang harus kita cari di antara keempat option ini adalah subjek. Option yang A itu jelas salah karena ini bukan merupakan subjek melainkan auxiliary verb. Yang pilihan B ini adalah subjek. Yang pilihan C ini juga bukan merupakan subjek. Yang pilihan D ini juga bukan merupakan subjek. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah B. Sekarang kita coba artikan secara keseluruhan. With his friend, he found the movie theater. Dengan dia menemukan teater bersama dengan temannya. Di soal yang kedua ini, kita akan mencoba menganalisis kalimatnya terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan di soal yang pertama. The 1980 explosion. Ini kita tinggalkan dulu ya. Of, ini adalah preposition. Di sini yang akan kita cari. Dan ini ada the first volcanic eruption. Ini adalah kita bisa consider sebagai satu gabungan noun clause.
erupsi vulkanik yang pertama. Kemudian in the continental United States, ini bisa kita kenali sebagai object of preposition. Kenapa? Karena dia didahului oleh in. Berarti ini merupakan object of preposition yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian in over 60 years, ini juga merupakan object of preposition yang didahului oleh in, tapi ini di sini dia berperan sebagai keterangan waktu. Nah, karena di kalimat ini belum ada subjek dan belum ada verb, berarti kita bisa memutuskan bahwa si noun di yang kalimat di bagian depan kalimat ini adalah subjek dari kalimat ini. Berarti yang masih belum ada adalah verbnya. Berarti di antara keempat pilihan ini kita harus memilih yang mana yang mengandung verb. Kita bisa melihat yang A itu adalah noun. Pilihan yang B ada verb atau to be was yang berperan sebagai verb. Berarti verb ditambah dengan noun. Di sini ada subject it, ada noun, ada verb, dan ada noun, Mount St. Helens. Dan di pilihan yang keempat ada noun ditambah dengan verb was. Jadi karena kita harus mencari yang ada verbnya, otomatis pilihan yang ke A ini sudah salah. Sementara pilihan yang B itu didahului oleh verb. Akan tetapi, jika ada object of preposition, maka setelah object of preposition itu tidak bisa diikuti oleh verb, melainkan dia hanya bisa diikuti oleh noun, atau noun clause, atau pronoun, atau gerund. Berarti yang pilihan B juga salah, karena di soalnya sebelum titik-titik ini ada preposition, maka setelah preposition of itu tidak bisa diikuti oleh was atau verb. Untuk pilihan yang C ini juga salah karena di sini terdiri mengandung subjek it. Padahal di kalimat kita yang di atas itu sudah ada subjeknya, yaitu the 1980 explosion. Berarti satu-satunya yang tersisa adalah pilihan yang D, yaitu Mount Helen was. Berarti coba kita artikan secara keseluruhan. The 1980 explosion of Mount Helen was the first volcanic eruption in the continental United States in over 60 years. Jadi, ledakan pada tahun 1980 dari Gunung St. Helens adalah the first volcanic eruption. Erupsi volkanik pertama di continental United States selama 60 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu Mount Helen was, di mana di sini of Mount St. Helens itu berperan sebagai object of preposition juga. Dan was di sini adalah verbnya. Berarti kita sudah memiliki kalimat yang lengkap untuk soal yang nomor 2 ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan mengenai object of preposition. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.